Welcome back bro di Rusti Pamungkas Channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ninja Assassin, film yang akan kita bahas kali ini. Ninja Assassin adalah film seni bela diri yang dirilis tahun 2009, disutradarai oleh James McTaggarty. Film ini dibintangi oleh musisi pop Korea Selatan yaitu Rain sebagai pembunuh bayaran yang mencari pembalasan terhadap mantan mentornya yang diperankan oleh legenda film ninja Sou Kosugi, dan Naomie Harris sebagai agen Interpol. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Scene diperlihatkan seorang ketua Yakuza sedang ditato oleh seorang kakek tua. Dia kesal karena sakitnya luar biasa saat ditato, menganggap sang kakek tidak bisa kerja. Tetapi sang kakek menjawab kalau jarumnya bekerja sesuai dengan keahliannya. Tetapi jika jarumnya tidak cocok dengan pemilik kulitnya, berarti orang itu sudah salah memilih jalan hidupnya. Di saat sang ketua gangster itu sedang marah-marah, datanglah anak buahnya dengan membawa surat. Ternyata isi suratnya adalah pasir hitam. Sang kakek terkejut karena jika ada pasir hitam, maka yang akan menerimanya akan dihabisi oleh ninja. Sontak semua tertawa meremehkan cerita sang kakek. Di saat semua sedang tertawa, tebasan pedang memenggal kepala anak buah Yakuza, dan satu persatu semua dihabisi tak terkecuali sang kakek. Whatever they're paying you, you don't have to do this. I'll double it. Hey, I'll pay you. I'll triple it. Whatever you want. You cannot. It is not a human. You hear me? Bargain with it. You cannot be. It is You shut your face, old man. not reason with it because the demons and straight from hell. Terlihat agen Mika Korati memasuki ruangan agen Ryan Maslow dengan membawa setumpuk berkas. Dia mengatakan telah menyelidiki uang yang terkait dengan pembunuhan politik dan menemukan bahwa itu berpotensi terkait dengan klan Osuno. Ryan Maslow mengambil file agen rahasia untuk mengetahui lebih lanjut. Mika menjelaskan Ratu Korea yang bernama Eulmi di tahun 1800 dibunuh oleh klan ninja dengan bayaran 100 kg emas. Kasus Sunitomo Sagaki, jaksa menanyakan pembayaran dengan 100 kg emas. Perdana Menteri Rusia yang bernama Zhukov juga menjadi korban. Semua terkait dengan tarif klan ninja Osuno yaitu 100 kg emas. Itu membuktikan klan ninja Osuno masih ada. Raizo, seorang mantan anggota klan Osuno, sedang melondri pakaian. Dia didatangi seorang wanita yang meminta bantuannya untuk melipat kain. Ternyata wanita itu seorang ninja yang ingin membunuh Raizo. Dengan mudah, Raizo dapat menghabisi wanita itu dan dimasukkan ke dalam mesin cuci. Setelah pulang ke rumahnya, saat sedang makan, Raizo mengingat masa kecilnya saat dia pertama dibawa ke klan Osuno. Raizo kecil diperkenalkan kepada anak-anak baru lainnya. Lord Osuno mengatakan kalau kita harus menguasai tubuh kita dan menyembuhkan kembali saat kita dengan melukai tangan sendiri sebagai contoh. Terlihat Raizo kecil memenangkan pertarungan. Saat Raizo mulai melakukan latihan,
dia teringat kembali pelatihannya dengan berjalan di atas besi tajam yang tak terlihat. Karena melakukan kesalahan, dia dipukul telapak kakinya oleh Lord Osunu sampai berdarah. Reiso kecil diobati oleh Kiriko kecil saat menjelang tidur. Scene berganti. Mika datang ke rumah Alexis Sabatin dan bertemu dengan istrinya. Istri Alexis Sabatin menceritakan semua saat Alexis tiba-tiba memasang CCTV di semua tempat dan lampu-lampu di pepohonan. Dia juga menceritakan ada seorang yang datang sebelum malam saat dia dibunuh. Istri Alexis Sabatin juga memberikan peninggalan barang-barangnya kepada Mika. Saat Mika tiba di rumah, dia membuka isinya. Ternyata sebuah gambar klan ninja zaman dulu dan juga rekaman video saat ada seorang lelaki yang bertarung dengan ninja. Dia adalah Reiso. Scene berpindah diperlihatkan saat Reiso sedang berlatih. Di tengah latihannya, dia mengingat saat dia bertarung dulu. Karena kekalahannya, Reiso menerima hukuman dari Lord Osunu, yaitu dengan memukul bagian iga Reiso sampai sakit yang luar biasa. Lord Osunu mengatakan kepada Reiso kalau dia bertahan hidup, ia lulus ujian. Paginya, Lord Osunu mendatangi kamar Reiso. Ternyata Reiso dapat menyembuhkan diri sendiri. Kembali ke Mika. Saat berjalan dengan Ryan Moslow, Mika menceritakan bahwa dia didatangi oleh atasannya, begitu juga dengan Ryan Moslow. Ryan Moslow menyuruh Mika agar lebih berhati-hati. Sesampainya di rumah, Mika membuka berkas lama. Kisah di abad 14, ada kisah yang menceritakan klan tertua yaitu klan 9, yang dikenal juga dengan klan Pasir Hitam, seorang penjelajah Islam Ibnu Battuta yang berpetualang bersama anak-anak yatim, mengambil alih perguruan di bawah reruntuhan gunung bersalju. Di gulungan tersebut, Ibnu Battuta menceritakan diadakannya makan malam dan pertarungan. Para petarungnya anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Di lain tempat, Reiso sedang berjalan di kerumunan. Dia teringat dengan Kiriko saat pertama mendengarkan detak jantung suaranya. Dan saat Reiso kembali berlatih, dia teringat pertarungannya yang dulu saat Reiso bertarung dengan mata tertutup dan Reiso menang. Dan Kiriko juga memenangkan pertarungannya. Kiriko diperintahkan oleh Lord Osunu untuk membunuh lawannya. Tetapi Kiriko menolak sehingga Lord Osunu menyayat pipi Kiriko dan dipenjara. Saat malam, Reiso mendatangi Kiriko dan memberikan setetes air. Paginya Kiriko telah pulih, terlihat dia sedang mengasah senjatanya. Saat hujan deras, Kiriko berlari ke tembok untuk melarikan diri. Tetapi Reiso mencegahnya. Dia menolak dan melanjutkan tujuannya. Di lain tempat, Reiso menerima telepon dari orang tak dikenal dan memberikan alamat rumah Mika. Saat Mika pulang kerja, terlihat seluruh lampu padam. Mika masuk ke rumah dan melihat ada surat yang berisi pasir hitam. Itu tandanya Mika akan dibunuh dan ada seorang ninja yang menyerang Mika. Tetapi dapat dicegah oleh Reiso. Terjadi pertarungan yang sengit antara Reiso dan sang ninja. Reiso mengatakan kepada Mika kalau klan Osunu tidak akan berhenti sampai Mika mati.
Reisho juga mengatakan agar Mika segera lari karena para ninja akan segera berdatangan. Sang kakak angkat Reisho yang bernama Takeshi juga tahu kalau Reisho lah yang membantu Mika. Kembali ke Kiriko, saat melarikan diri di bawah derasan hujan, dia dikejar dan tertangkap oleh klan Osuno. Di siang harinya, Kiriko dihukum mati, ditusuk pedang oleh Takeshi. Reisho tak bisa berbuat apa-apa, hanya menambah kebenciannya. Kembali ke Mika dan Reisho. Mereka berhasil melarikan diri dari kejaran para ninja. Mika menanyakan kenapa Reisho menyelamatkannya. Reisho menceritakan kalau diberi tugas pertama untuk membunuh ketua mafia. That kind of tickles. It's gonna take more than a... Dan berhasil menyelesaikan tugasnya walaupun Reisho terluka parah. Setelah menyelesaikan pembunuhan pertamanya, Reisho diinstruksikan oleh Lord Osuno untuk mengeksekusi seorang kunoichi yang melarikan diri seperti Kiriko. Reisho tidak mau dan memberontak melawan Lord Osuno dengan menebas wajahnya dengan pedang dan bertarung melawan kerabat ninjanya. Hampir tak selamat, dia melarikan diri dengan jatuh ke sungai terdekat. Mika hanya mengangguk mendengar cerita Reisho. Sesampainya di penginapan, Reisho menghilangkan bau Mika agar para ninja tidak bisa mengikutinya. Mika menelepon Ryan Moslow dan mengajak bertemu, dan Mika meyakinkan Reisho untuk bertemu dengan Moslow untuk perlindungan dan memberikan bukti bahwa klan ninja itu ada. Tapi Reisho dicegat oleh satuan tugas untuk diinterogasi. Mika merasa dikhianati bahwa Moslow akan menipunya seperti itu. Tetapi Moslow diam-diam meyakinkan Mika bahwa dia masih di sisinya dan memberinya alat pelacak untuk keadaan darurat. Sementara Mika memperingatkan Moslow tentang bahaya menjaga Reisho. Ninja Osuno menyusup ke markas rahasia mereka dan membantai semua petugas. Can't do that! Open it. They're all raiding the room. Go to infrared, boys. Mika mencoba membebaskan Reisho dan Reisho memancing ninja agar menjauh dari Mika. Dan Mika mencoba melarikan diri. Reisho membunuh dan menangkis ninja sebanyak mungkin, sementara Takeshi terus membuntutinya.
Dia dan Mika berhasil melarikan diri, tetapi Reza menderita luka mematikan di sekitar perutnya. Saat beristirahat di penginapan, Mika menanamkan alat pelacak ke Reiso. Mika tidak dapat melawan Glenn. Dia bersembunyi di luar penginapan sampai pasukan khusus tiba untuk membantunya. Pada saat itu, ninja telah menangkap Reiso dan membawanya kembali ke markas mereka, membawanya ke hadapan Lord Osunu untuk diadili. Di perjalanan di dalam loker baja, Reiso menggunakan teknik penyembuhannya untuk menyembuhkan semua luka besar sebelum dipersatukan kembali dengan Lord Osunu. Lord Osunu memutuskan untuk mengeksekusi Reiso. Sebagai contoh, Lord Osunu menyerang organ dalam Reiso, menyebabkan dia mengeluarkan darah dan alat pelacak yang ditanam Mika. Tim taktis kontraterorisme pasukan khusus Europol yang dipimpin oleh Moslow menyerbu markas klan Osunu yang tersembunyi dan membunuh sebagian besar ninja. What took you? Just because I was asleep. You knew I'd come? Takeshi dan Reiso akhirnya saling berhadapan di aula pelatihan Osunu yang terbakar. Akhirnya Reiso dapat membunuh Takeshi, sampai akhirnya berhadapan dengan Lord Osunu dalam duel pedang. Mika yang takut akan nyawa Reiso mengalihkan perhatiannya dan menembak Osunu dengan pistolnya. Sebelum Reiso pulih, Lord Osunu menusuk jantung Mika. Dihancurkan secara emosional, Reiso menggunakan teknik percampuran bayangan untuk pertama kalinya dan menghabisi Osunu. Mika yang tampaknya terluka parah sebenarnya diselamatkan oleh jantungnya yang istimewa yang berada di sisi yang berlawan dari dadanya. Mika dan Europol meninggalkan komplek Osunu yang hancur sementara Reiso tetap tinggal. Secara simbolis, dia memanjat tembok yang sama yang Kiriko lakukan bertahun-tahun yang lalu dan melihat ke pedesaan di sekitarnya. Menyadari kebebasannya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Reiso pun tersenyum. Dan film pun berakhir. Terima kasih, sampai jumpa di alur film selanjutnya.